Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali walaupun masih tetap dalam keadaan online. Semoga kita segera dipertemukan secara langsung juga. Ibu harap kalian semangat belajarnya walaupun secara online, secara daring. Harapan ibu juga kalian bisa mengerti apa yang sudah dikasih oleh guru-gurunya, ya. Oke, langsung saja. Hari ini kita akan belajar IPA, materi rangkaian listrik. Minggu kemarin ibu sudah kasih materi di classroom tentang rangkaian listrik. Ibu yakin semuanya nonton, semuanya juga mencoba untuk memahaminya. Nah, hari ini ibu akan mengulang materi tersebut, materi rangkaian listrik ini. Jadi langsung saja, apa sih rangkaian listrik itu? Nah, rangkaian listrik itu adalah suatu komponen yang dijadikan satu kesatuan, lalu dialiri oleh arus listrik, oleh sumbernya, seperti itu. Nah, apa aja komponen-komponennya? Fungsinya apa aja dari komponen-komponen tersebut? Komponen-komponennya yang pertama itu ada saklar. Saklar, tahu saklar? Saklar itu nih, kalau kalian mau hidupin lampu, apa namanya itu, ada tombol on, ada tombol off. Nah, itulah yang namanya saklar. Jadi fungsi dari saklar itu untuk menghidupkan atau mematikan arus listrik. Nah, dalam IPA-nya itu kalau off, kalau saklarnya posisinya off, itu artinya dalam keadaan terbuka, Sedangkan ketika saklarnya itu dalam posisi on, berarti keadaan saklar tersebut dalam keadaan tertutup. Maksudnya apa? Kalau keadaan terbuka berarti tidak ada yang dialiri oleh listrik. Keadaannya off, mati, itu keadaan terbuka. Nah, kalau keadaan tertutup berarti itu dialiri oleh listrik, bahwa saklarnya itu hidup, on. Nah, biasanya dalam soal-soal IPA itu dia jarang menggunakan kata bahwa saklar tersebut mati, saklar tersebut hidup, atau saklar tersebut itu dalam keadaan on atau dalam keadaan off. Biasanya dalam IPA itu digunakan kalimat sebuah rangkaian listrik dalam keadaan tertutup atau keadaan terbuka, seperti itu. Jadi perlu diingat keadaan tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya ada kabel. Kabel itu untuk apa? Kabel adalah fungsinya sebagai penghubung mengalirnya arus listrik, penghubung komponen yang satu ke komponen yang lain. Terus ada lampu. Lampu itu adalah sumber cahaya yang dihasilkan oleh arus listrik tersebut. Terus ada dudukan lampu. Dudukan lampu untuk apa? Untuk meletakkan lampu yang pertama. Yang kedua, sebagai alat penghubung juga dari kabel ke lampunya. Jadi ada beberapa komponen sederhana, komponen-komponen yang bisa membentuk rangkaian listrik sederhana. Terus ada apa lagi nih? Rangkaian listrik itu ternyata dibagi menjadi dua. Ada rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Apa bedanya? Bedanya itu dari bentuknya. Nah, dari bentuknya. Yang pertama ya, kita coba lihat gambarnya dulu. Nah, yang pertama ini ada rangkaian seri. Nah, rangkaian seri ini adalah rangkaian yang alat listriknya dipasang berderet tanpa bercabang. Yang perlu diingat apa? Bahwa rangkaian seri itu rangkaiannya tidak bercabang, tidak ada cabangnya, cuma berderet nih, berderet. Gak ada cabangnya. Jadi dia satu aliran aja, gak ada cabangnya. Di sini komponennya apa?
sama yang kita pakai tadi, ada dudukan lampu, ada saklar. Oh ya, satu lagi komponennya itu baterai. Baterai itu apa? Untuk menghasilkan arus listrik. Nah, di sini rangkaian seri, bahwa rangkaian seri itu disusun secara berderet atau tidak bercabang. Nah, apa kelebihan dari rangkaian seri ini? Rangkaian seri ini kelebihannya komponennya itu bisa sedikit. Kenapa? Pertama, kabel pastikan. Kabel kita nggak butuh banyak, cuma satu aliran aja. Terus ada kekurangan juga. Kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan juga. Apa itu kekurangannya? Nah, rangkaian seri ini misalnya nih, kalau yang satunya padam, kalau yang satunya dimatikan, kalau yang satunya diputuskan lampu ini, maka yang satunya lagi juga padam. Gak bisa dia hidup. Misalnya yang ini mati, yang ini tetap hidup. Enggak, karena kalau yang ini mati, ini juga mati. Kenapa? Karena dia satu aliran. Ya. Terus apa lagi? Lampunya juga tidak terlalu terang. Lampunya menyala lebih redup. Tidak terlalu terang. Nah, selanjutnya perbedaan dengan rangkaian paralel apa? Yuk kita lihat. Nah, ini rangkaian paralel ini ialah rangkaian, kebalikannya dari rangkaian seri. Kalau rangkaian seri tadi itu dia berderet atau tanpa bercabang. Nah, ingetin aja itu. Kalau paralel apa? Dia bercabang, bentuknya bercabang. Nih lihat. Bercabang. Ada cabangnya. Dari satu aliran ini ternyata dia dibagi menjadi dua lagi untuk lampunya. Nah, dikasih cabang lagi, ya kan? Dari gambar aja udah ada perbedaan ya. Terus kelebihannya apa? Ada juga kelebihannya. Kelebihannya apa? Kalau misalnya ibu matikan yang ini, ibu putuskan yang ini tetap hidup. Jadi kalau yang seri tadi diputuskan satu, yang lainnya juga padam. Kalau paralel, dia diputuskan satu, yang lain tetap hidup. Jadi dia nggak ada ngaruh. Diputuskan satu, dia tetap hidup. Terus lampunya juga menyala dengan terang. Dia lebih terang dibanding seri, lebih terang dibanding rangkaian seri. Ada kelebihan, juga ada kekurangan. Apa ini kekurangannya? Kekurangannya biasanya itu komponennya lebih banyak, ya kan? Kalau yang seri tadi dia butuh kabelnya nggak terlalu banyak, tapi ternyata kalau paralel butuh kabelnya agak banyak karena dia butuh cabang gitu kan. Tentu biayanya juga agak lebih mahal. Nah, dari sini, dari gambar aja udah bisa kita dapat perbedaannya ya. Nah, harapan ibu kalian itu bisa mengerti dengan apa yang ibu jelaskan secara singkat ini. Kalau ingin kalau belum ngerti, masih ingin bertanya, boleh silakan PC ibu langsung, nggak apa-apa. Nah, untuk itu setelah kita belajar rangkaian seri ini secara singkat, ibu harap kalian mengerti. Ibu ada tugas untuk kalian. Boleh buka buku SPS-nya yang IPA halaman 52. Nah, di situ ada kegiatan 4.1. 4.1 itu adalah kegiatan keterampilan. Jadi, kalian disuruh membuat sebuah rangkaian seri dan paralel. Tapi kalian gak usah buat keduanya. Kalian boleh pilih satu aja. Mana yang menurut kalian lebih mudah? Mau buat rangkaian seri atau rangkaian paralel. Jadi, komponen-komponen yang dibutuhkan itu tadi ya, dibutuhkan lampu, terus kabel, baterai, saklar gitu ya. Nah, jadi tugas untuk 2 minggu ke depan. Jadi minggu depan kalian masih boleh kerjakan, terus minggu depan lagi hari Senin dikumpul
Iya, hari Senin. Hari Senin dikumpul ya. Jadi ibu kasih tugas ini selama 2 minggu. Kalian buat suatu rangkaian, seri atau paralel, terserah. Boleh pilih mau yang mana yang lebih mudah. Ibu harap juga orang tuanya, ibu, mamanya, ayahnya, kakaknya bisa menolong anak-anak di rumah. Jadi kalau misalnya ada yang nggak ngerti juga bisa langsung hubungin ibu, langsung PC aja nggak apa-apa. Langsung hubungin ya kalau nggak paham. Nah itulah tadi ibu kasih tugas, nanti ibu ketikkan lagi di apa namanya di classroom, tugas tugas kalian, tugas praktek ya. Nanti dikumpulkan ke sekolah 2 minggu ke depan. Ya itu saja dari ibu. Ibu berharap kalian bisa mengerti walaupun sulit. Ya sulit kan pasti karena kita nggak ketemu langsung kan ya. Eh, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.